Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Agustina Barka dengan NPM 2322101113 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Majalengka. Di sini saya akan membacakan cerita yang berjudul Keluarga Bani Israil karya Asep Tertuliana. Setelah menempuh perjalanan yang panjang, akhirnya Yakub sampai di Padan Aram. Ia bermaksud menemui pamannya yaitu Syekh Laban. Syekh Laban merupakan tokoh di sana sehingga semua orang mengenalnya dengan baik. Yakub pun bertanya-tanya kepada penduduk setempat. "Maaf Pak, apakah Anda mengetahui rumah Syekh Laban?" tanya Yakub alaihissalam. "Oh, tentu saja, kebetulan sekali itu putrinya, Rahil namanya," kata penduduk setempat sambil menunjuk seorang gadis. Yakub alaihissalam kemudian menghampiri gadis yang ditunjuk penduduk tersebut. Rahil sedang mengembalakan kambing-kambingnya di padang rumput. "Assalamualaikum, apakah betul Anda putri dari Syekh Laban?" tanya Yakub alaihissalam. "Waalaikumsalam, betul sekali. Anda siapa ya?" kata Rahil penuh tanya. "Saya keponakan dari Palestina, putra dari Ishak alaihissalam," jelas Yakub alaihissalam. Setelah mengetahui asal-usul Yakub alaihissalam, Rahil mengajak Yakub alaihissalam pulang ke rumahnya. Alangkah gembiranya Syekh Laban ketika mengetahui keponakannya datang dari Palestina. "Apa kabar anakku? Kamu sudah besar, Nak?" Syekh Laban merangkul Yakub alaihissalam dengan penuh hangat. "Alhamdulillah baik paman," yang jawab Yakub alaihissalam singkat sambil menyambut pelukan sang paman. Keesokan harinya Yakub alaihissalam menyampaikan pesan ayahnya. "Begitulah paman maksud saya kemari," kata Yakub alaihissalam. "Anakku, paman sungguh prihatin dengan hubunganmu dengan kakakmu itu. Paman berharap kamu senang tinggal bersama paman di sini," kata Syekh Laban dengan berharap. Yakub alaihissalam pun memulai kehidupan yang baru bersama keluarga pamannya. Bertahun-tahun lamanya Yakub alaihissalam hidup dan bekerja pada pamannya sampai akhirnya ia menikah dengan putri pamannya yaitu Rahil dan Laila. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengaruniakannya 11 orang putra. Allah Subhanahu wa taala mengangkat Yakub alaihissalam sebagai seorang rasul. Mulailah ia berdakwah kepada kaumnya untuk mengajak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai suatu ketika Nabi Yakub alaihissalam mengajak keluarganya untuk memerangi penguasa yang zalim saat itu. Raja itu bernama Saljam dan kekuasaannya pun dapat dikalahkan oleh keluarga Nabi Yakub alaihissalam. Tiba saatnya Nabi Yakub alaihissalam beserta keluarganya kembali ke Palestina. Sesuai dengan pesan ayahnya sebelum ia pergi ke Padan Aram, karena kebiasaan Nabi Yakub alaihissalam sejak dahulu selalu bepergian di malam hari, ia membawa seluruh keluarganya pergi ke Palestina pun pada malam hari. Keluarga itu berjalan melewati padang pasir yang sangat luas. Siang dan malam mereka berjalan bersama. Saat siang mereka terbiasa beristirahat dan kemudian melanjutkan perjalanannya di malam hari. Setelah menempuh perjalanan yang panjang, akhirnya Yakub sampai di Padan Aram. Ia bermaksud menemui pamannya yaitu Syekh Laban. Terasa baru kemarin, Yakub bergegas meninggalkan Palestina, meninggalkan keluarga tercintanya, keluarga Nabi Ishak alaihissalam, dan meninggalkan ibunda tercintanya Bunda Ribka. Sekarang tiba-tiba ia sudah berkeluarga sendiri, mempunyai 2 istri dan 11 anak. Yakub masih ingat saat dirinya pergi dengan tergesa-gesa. Ketika itu ia mendapat ancaman dari kakaknya Esau. Esau mengancam akan menghancurkan kehidupan dirinya dan juga kehidupan anak-anaknya kelak. Malam itu ia tergesa-gesa meninggalkan Palestina. Ia ingin jauh dari kakaknya agar terhindar dari ancamannya. Menjelang siang ia sudah berada di tengah padang gurun. Sejauh mata memandang yang tampak adalah lautan padang pasir. Perjalanan seperti itu harus dilakukannya sampai ke negeri Padan Aram. Rasa-rasanya ia tidak akan kuat. Ia pun menjadi sangat ragu-ragu. Ia harus memilih meneruskan perjalanan atau kembali ke Palestina. Jika ia kembali kakaknya mengancam, dan jika ia meneruskan perjalanan lautan padang pasir harus ditempuhnya. Dalam kebimbangan itu Yakub lantas mencari tempat berteduh. Beruntung ia menemukan bongkahan batu besar dan ia bernaung di bawahnya. Pada saat tertidur lelap karena keletihan itulah Yakub bermimpi. Dalam mimpinya itu Yakub seakan-akan mendapatkan rezeki yang luas, istri yang cantik dan soleha serta kerajaan yang besar. Ketika terbangun Yakub menjadi termenung. Ia yakin mimpi tadi merupakan firasat karena ayahnya Nabi Ishak memang mendoakan seperti itu. Sejak saat itulah ia bersemangat melakukan perjalanan mengarungi lautan padang pasir. Biarpun dia tidak menerima warisan apapun dari kedua orang tuanya karena semuanya jatuh ke tangan Esau, tetapi ia mendapatkan kekayaan dari yang lainnya. Terik matahari di siang hari dan dinginnya malam tidak menyebabkan dirinya kendur dan mundur ke belakang. Karena siang hari terlalu terik, ia memilih untuk beristirahat. Biasanya ia bersembunyi di bawah naungan pohon atau sebongkah batu. Di sana dia menebarkan alas, kemudian tertidur pulas. Bila menjelang sore, sinar matahari mulai melunak. Ia pun melanjutkan perjalanannya. Ia merasa nyaman berjalan dalam cuaca yang teduh. Kebiasaan dirinya merupakan
perjalanan malam atau disebut sebagai Isra Lail, yang berarti Isra itu perjalanan dan Lail berarti malam atau perjalanan di malam hari. Nabi Yakub alaihissalam kemudian dikenal dengan sebutan Israel atau Israel. Kebiasaan Nabi Yakub yang suka berjalan di malam hari pun diikuti oleh anak keturunannya. Mereka kemudian disebut sebagai Bani Israel atau anak-anak keturunan Nabi Yakub yang suka berjalan pada malam hari. Sebenarnya beliau baru pertama kali pergi ke padang Aram, Irak. Perjalanan yang ditempuhnya ia menempuh padang pasir hingga kemungkinan salah jalan atau tersesat sangat besar. Di tengah padang pasir tentu sulit membedakan mana jalan yang biasa dilalui dan mana yang bukan. Disinilah keteladanan Nabi Yakub alaihissalam. Ia pantang menyerah. Jika sudah bertekad, lautan padang pasir yang sangat panjang pun akan dilaluinya. Ketidaktahuan akan arah perjalanan dilakukan dengan cara berdoa dan meminta petunjuk kepada orang yang ditemuinya. Tanda-tanda bahwa dirinya sudah dekat padang Aram pun terlihat ketika ia mulai menjumpai kebun kurma. Segera saja ia bertanya, memang benar daerah tujuan yang hendak dicapainya sudah dekat. Nabi Yakub pun bersyukur atas karunia besar itu. Ia selamat dari ancaman kakaknya dan juga selamat dari jebakan lautan padang pasir. Ketika bertemu dengan paman dari pihak ibunya, Syekh Laban, Yakub diterima dengan baik. Namun untuk mendapatkan anak Syekh Laban yang bernama Laila, ia harus melewati batu ujian. Ujian pertama yang dilakukan Nabi Yakub ini ialah menjadi pengembala, simbol bahwa ia harus menggembala umatnya. Waktu menggembala kambing bukan sebulan 2 bulan, melainkan sampai bertahun-tahun. Yakub mengembala kambing selama 7 tahun untuk mendapatkan Laila. Pada waktu menggembala tentu ia mendapat upah, yakni anak dari domba-domba yang digembalanya. Mengingat kehadirannya dari Palestina, ia memang tidak membawa apa-apa. Setelah 7 tahun, maka ia dinikahkan dengan Laila, anak Syekh Laban yang pertama. Pesta pernikahan pun diadakan. Yakub dan Laila sangat berbahagia. Keinginannya untuk mendapatkan istri terlaksana. Kalau saja kakaknya tahu, mungkin dia tidak akan menghinanya lagi. Perkawinannya dengan Laila dikaruniai 9 anak. Semua anaknya laki-laki. Ke-9 anak itu adalah Ruben, Simon, Lewi, Yahuda, Natali, Gad, Asher, Isahar, dan Jebulon. Dari perkawinan itu lahir pula seorang wanita yang diberi nama Dina. Sejak awal Nabi Yakub alaihissalam tertarik pada Rahil, anak kedua Syekh Laban, karena itu memang lebih cantik. Namun karena di sana ada aturan kakak harus menikah lebih dahulu, maka Yakub kemudian menikahi Laila lebih dahulu. Setelah itu ia harus bekerja lagi mengembalakan kambing selama 7 tahun untuk anak kedua Syekh Laban yang bernama Rahil. Setelah 7 tahun menjadi penggembala, barulah Nabi Yakub alaihissalam dapat menikah dengan wanita pujaan hatinya, yang ditemui pertama kali sejak dirinya menginjakkan kakinya di padang Aram. Dengan istri keduanya inilah Nabi Yakub alaihissalam mendapatkan 2 anak, yakni Yusuf dan Binyamin. Jadi mimpi Nabi Yakub alaihissalam bahwa dia akan mendapatkan keluasan rezeki, istri yang baik, dan harta yang banyak menjadi kenyataan. Bahkan kemudian Nabi Yakub berhasil mengalahkan Raja Seljuk. Di penghujung usianya, Nabi Yakub alaihissalam mengalami cobaan dengan anak-anaknya yang diwarisi rasa iri hati seperti keadaan dirinya dengan Esau. Namun kebencian sesama saudara berakhir saat Yusuf alaihissalam menjadi orang penting di istana Firaun. Sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.